Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Pemirsa Sobat Religi, berjumpa kembali dalam acara podcast Moderasi Beragama Warta Kemenag Sulawesi Tenggara bersama saya Pandey Kadek Juliana. Program ini hadir di masa kepemimpinan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Zainal Mustamin, merupakan program pengarus utamaan penguatan moderasi beragama di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam program Kemenag Sultra Bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, dan berbasis teknologi dengan bingkai tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Pemirsa Sobat Religi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini podcast kita kehadiran tamu dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI. Beliau adalah Bapak Ide Bagus Ketut Derane Arimbawa, SPD MSI, dan beliau adalah perencana ahli madya pada bagian perencanaan dan sistem informasi Sekretariat Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Om Swastiastu, Bapak Gus. Om Swastiastu. Apa kabarnya nih? Astungkar, alhamdulillah Sehat. Luar biasa sekali. Baik, selamat datang di studio podcast Geraha Moderasi Beragama Kemenag Sultra, Pak Bagus. Pak Bagus, mengawali podcast kita kali ini, Pak Bagus pasti sudah berkunjung di beberapa wilayah di Indonesia, terutama terkait dengan tugas Pak Bagus di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan di beberapa wilayah atau provinsi. Bagaimana Pak Bagus melihat keragaman yang ada di wilayah Nusantara di Indonesia ini, di beberapa tempat yang sudah Pak Bagus temui? Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Pandi atas kesempatan kehadiran saya di sini dapat berbincang-bincang dalam acara podcast khususnya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti tadi Pak Pandi sudah berapa singgung berkaitan dengan berapa daerah gitu ya. Iya. Berapa daerah. Pastinya Pak Bagus sudah keliling di Indonesia ini. Sebenarnya saya belum keliling semua. Hanya beberapa tertentu yang memang penting kita kunjungi. Dalam hal ini memang berkaitan dengan tugas di perencanaan, begitu juga berkaitan dengan sistem informasi dan kehumasan. Berkaitan dengan moderasi ya tadi ya, moderasi ya, tentang keragaman kita. Kita ini memang negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama terdiri dari bangsa-bangsa, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dari bangsa-bangsa. Kenapa saya bilang begitu? Karena negara kita ini dibentuk dari berapa bangsa, misalnya kerajaan-kerajaan dunia. Itu adalah bangsa-bangsa yang merdeka, bangsa-bangsa yang punya otoritas penuh di daerahnya, di negerinya sendiri. Dan mereka itu menyatukan diri ke dalam NKRI. Begitu juga suku-suku bangsa. Kita terdiri dari suku-suku bangsa. Semua itu memang punya kewenangan sendiri di otoritas. Misalnya Jogja. Iya. Jogja itu sampai sekarang masih kerajaan tapi ada di dalam NKRI. Daerah Dan menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI. Nah, beragam itulah sekarang kita harus hormati NKRI ini dalam rangka 17 Agustus 2022 ini. Ya tentu kita semangat tetap bangkit jiwanya, bangkit bangsanya untuk Indonesia Raya, kan begitu. Nah, kalau berkaitan dengan moderasi beragam, Indonesia ini bukan negara sekuler yang
memisahkan agama dari negara. Bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu, kan gitu. Tapi Indonesia ini adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Dan oleh karenanya negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai dengan amanat peraturan undang-undang, kan gitu ya. Iya. Nah, sesuai dengan konstitusi. Ya, terkait dengan keberagaman tadi, dan apalagi Pak Agus tadi sudah bilang juga terkait kita banyak agama, kita menyatu dalam NKRI dan lain-lain. Nah, di tahun 2022 ini terkait moderasi beragama, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan tahun 2022 ini adalah tahun toleransi. Nah, terkait hal ini, seberapa penting sih sebenarnya program moderasi beragama ini untuk dilaksanakan di Indonesia? Urgensitasnya itu seperti apa sesungguhnya? Program moderasi beragama ini kan sudah menjadi kebijakan nasional. Kebijakan nasionalnya tentu sudah ada pertimbangan kajian-kajian secara nasional, menghadirkan tokoh-tokoh, menghadirkan ormas-ormas, menghadirkan bagi lembaga pendidikan, penelitian, sehingga kenapa menjadi prioritas nasional, kan gitu ya. Yeah. Prioritas nasionalnya terutama repolasi mental dan pembangunan kebudayaan, kan itu dari prioritas nasionalnya. Terus diturunkan lagi dalam jabaran program prioritas yang disebut dengan memperkuat moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini pun juga dijabarkan dalam kegiatan prioritas. Ada 5 kegiatan prioritas. Pertama itu adalah penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama perspektif jalan tengah, kan ya. Terus yang kedua itu penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, kan gitu. Terus yang ketiga, penyelarasan relasi agama dan budaya. Nah, ini sudah termuat dalam RPJMN. Dan keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Terus yang kelima itu pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Nah, itu besarnya adalah sebesar itu di dalam RPJMN. Dan itu yang diberi mandat adalah Kementerian Agama untuk melaksanakannya. Sampai tahun 2022 ini memang kebijakan di Kementerian Agama karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kita masih dikonsentrasikan baru melaksanakan moderasi beragama internal Kementerian Agama kepada ASN maupun pegawai non pemerintahnya, kan begitu. Ini sementara kebijakannya mengingat keterbatasan itu. Untuk 2023 masih menjadi lanjutan dan juga diharapkan sudah merambah ke kementerian lembaga lain, kan. Nah, memang penting sekali. Sangat penting. Karena apa? Karena nasionalis ini harus dibangun di tengah-tengah ini di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, kan begitu ya. Ada ekstrem agama dan ekstrem liberal. Kan? Nah, kita tidak mau pada ekstrem kiri, ekstrem kanan. Kita mau di tengah ini. Sehingga kalau kondisi nasional ini berjalan dengan baik, maka pembangunan itu akan berjalan dengan baik pula. Kalau ini kita ekstrem kiri, ekstrem kanan, maka jadi goncangan-goncangan. Maka pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan. Ribut di masyarakat, pembangunan juga pasti akan lambat karena konsentrasi pemerintah menangani kasus-kasus keributan ataupun keramaian-keramaian ini. Iya, benar. Apalagi visi pemerintah itu kan sudah jelas itu. Indonesia maju berdaulat, kan? Berkeberanian berdasarkan gotong royong. Nah, kalau bagaimana kita maju kalau kondisi itu ekstrem kiri ekstrem kanan? Maka itulah ada kebijakan. Syukur, alhamdulillah, astungkara ya. Gitu. Kita menikmati sekarang pembangunan lebih cepat. Dengan tentu ya pemerintah ini juga bersih, kan gitu. Didukung oleh seluruh unsur-unsur dari masyarakat, kan gitu. Karena ini penting pemerintah hadir
bersama masyarakat dan juga stakeholder agar pembangunan cepat berjalan, tentu didukung dengan moderasi beragama. Iya, betul sekali. Nah, terkait pertanyaan berikutnya, ada nggak kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai moderasi beragama yang pernah terjadi di kalangan masyarakat Hindu yang pernah Pak Bagus lihat mungkin selama bertugas di Kementerian Agama, sehingga di dalam agama Hindu pun kita harus juga penting atau urgent untuk melaksanakan penguatan moderasi beragama ini? Ya kalau kita lihat, makasih Pak Pani. Kalau ancaman kita masih lihat banyak, Masih ada ya? masih banyak ancaman, terutama berkaitan dengan pendidikan, baik lembaganya maupun pendidikannya itu sendiri. Misalnya dari segi lembaga, ya. Kalau kita lembaga pendidikan keagamaan itu sebagian besar hampir 90% diselenggarakan oleh masyarakat. Bahkan lembaga ini belum tentu mengikut rambu-rambu pemerintah. Iya. Terus di samping itu juga infrastrukturnya sangat kurang. Nah, dengan berjalan sendiri seperti cara kelembagaan seperti itu, ini menjadi ancaman. Ini bahaya, maka pemerintah harus hadir di sini untuk memfasilitasi itu. Kalau masyarakat menyelenggarakan pendidikan agama tanpa ada kendali oleh pemerintah, bisa terjadi keluar ekstrim ini. Bisa ini pengalaman kita, jadi ekstrim. Bisa ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya tergantung lembaga itu mengolah gimana. Terus dari segi pendidikan, nah pendidikan keagamaan kita masih sedikit yang punya akreditasi A, masih sebagai masyarakat C atau B. Nah kalau rendah juga kondisi kualitas itu juga menjadi ancaman. Kalau mereka rendah, ya, berarti bersumber dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau rendah itu, maka akan menghasilkan output yang rendah. Ini jadi ancaman juga sendiri. Makanya ini berisiko akan terjadinya satu ancaman yang menjadi isu. Gitu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa diseriuskan menjadi rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 gitu. Nah, kalau gesekan di internal agama masih ada. Ya misalnya kalau kita lihat di Bali kemarin masih ada. Namanya Hari Krishna ya. Organisasi transnasional. Yang itu sebenarnya menurut informasi sebenarnya tidak mendapat layanan di pemerintah kita, tetapi melalui jalur lain mereka tetap beraktivitasnya begitu. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cara-cara moderat kan, begitu. Agar lebih damai lagi kita. Baik, Pak Bagus. Lalu bagaimana tentang program Ditjen Bimas Hindu sendiri terkait pengaruh utamaan moderasi beragama ini, baik itu di pusat maupun di wilayah dan di daerah, terutama di tahun 2022 ini. Apa saja mungkin yang program yang sudah dijalankan oleh Ditjen Bimas Hindu yang menjadi program utama untuk penguatan moderasi beragama ini? Untuk moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Hindu sampai saat ini kita mengikuti juga arah kebijakan Kementerian Agama kan begitu. Kita prioritaskan pada moderasi beragama internal kepada ASN maupun pegawai non pemerintah di lingkungan Kementerian Agama kan begitu. 2022. Namun dalam prakteknya ternyata kita juga sudah merambah keluar. Karena kelembagaan ya. Berapa lembaga-lembaga sudah mendapatkan perhatian untuk moderasi beragama. Saya berharap mudahan itu narasumbernya memang dari Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama sebagai leadingnya, tidak orang lain ya. Karena itu mandatnya udah Kementerian Agama. Terus upaya-upaya lain yang sudah dilakukan, ada bentuknya bantuan-bantuan yang untuk menyelenggarakan moderasi beragama, tentu ini difasilitasi oleh Ditjen Bimas Hindu dan juga tutornya atau narasumbernya memang kita datangkan dari Kementerian Agama. Terus moderasi beragama juga kita sudah tuangkan dalam pendidikan kurikulum kan begitu. Di samping itu juga kepada event-event nasional kalau kita untuk menyelenggarakan yang
arahnya moderasi beragama kan gitu. Iya. Kalau pendidikan dari dasar, menengah, tinggi, kurikulum sudah disiapkan, namun sesungguhnya moderasi beragama itu sudah lama kita ada di situ. Tidak menciptakan lulusan ataupun kurikulum yang bersifat ekstrim. Kita masih tatarannya moderat gitu. Tapi memang namanya pengaruh global, kita dengan teknologi kekinian ini, kita tidak bisa menutup pengaruh luar. Itu pasti ada hal-hal yang langsung dapat diakses oleh masyarakat. Karena harus informasi yang begitu kuat, sangat luas dan terbuka kan. Dunia digital seperti ini. Nah, ini mengacu ke pertanyaan kami, apa saja yang menjadi titik poin atau pembinaan dan pengembangan di kalangan masyarakat Hindu yang bisa disentuh melalui program moderasi beragama ini untuk dari Ditjen Bimas Hindu sendiri? Ya mungkin tadi sudah dari aparatur sipilnya sendiri. Yang kedua tadi Pak Bagus sudah sampaikan juga dari pendidikan. Kalau dari agama, kita kan sudah juga melakukan moderasi kepada rumah ibadah yang ramah gitu ya. Rumah ibadah yang ramah. Rumah ibadah yang ramah ini sampai juga moderat dan juga memperhatikan hak asasi manusia. Nah ini sebenarnya sasaran kepada kaum disabilitas ya, jangan sampai ada pelanggaran HAM kan begitu ya. Iya. Kalau kita juga mengabaikan HAM ini juga moderasinya akan terganggu. Karena ada hak-hak orang yang memang membutuhkan itu tidak diperhatikan. Nah ini harus diperhatikan. Terus tokoh-tokoh juga kita sudah fasilitasi untuk pertemuan-pertemuan dalam rangka moderasi beragama. Juga lintas kementerian ya, program lintas kementerian. Memang di kolom-kolom media sosial kita seperti website segala macam kita sudah publikasi juga konten-konten moderasi beragama. Tapi batasan-batasan kebijakan kita tidak boleh terlalu melebihi dari kebijakan pimpinan ya, agar nanti ada keseragaman dalam pengukurannya. Terus bagaimana ketika Ditjen Bimas Hindu menggandeng lembaga-lembaga keagamaan Hindu dalam program bantuan tematik moderasi beragama, apakah ini worth it gitu untuk penguatan moderasi beragama ini sendiri, Pak Agus? Kalau saya pikir bantuan itu kesimpulannya kan fasilitas, agar masyarakat yang menyiapkan untuk tempatnya, waktunya. Nah tentu yang akan menjadi narasumber pasti Kementerian Agama, nggak boleh dari situ, koridornya dari situ, karena kita yang punya konsep moderasi beragama. Artinya beberapa lembaga yang sudah kita bantu berkaitan dengan ormas-ormas Hindu ya. Iya, ormas Hindu. Ada Parisada, ada WHDI, ada Peradah, begitu kita bantu di situ untuk memfasilitasi dirinya sendiri dalam rencana kegiatan itu, tapi supportnya dari Kementerian Agama. Tentu mereka kan belum tahu ya moderasi beragama karena kita yang punya konsep. Badan Liban dalam hal ini membuat pedoman segala macamnya itu ya, sampai teknis-teknisnya ya, dan bersama dengan dosen-dosen terus pimpin-pimpin kita ya. Ya sekarang itu sih sudah dilakukan. Oke, Pak Bagus, terima kasih terkait bincang moderasi beragama ini cukup menarik. Mungkin ada sebuah nilai khusus lah dari ajaran Hindu yang mungkin bisa Pak Gus sampaikan terkait penguatan moderasi beragama ini. Ya kalau Hindu dari dulu kita sudah kenal namanya Tattvamasi ya. Masih. Engkau adalah aku adalah engkau. Artinya di situ kita saling menghormati, menghargai bahwa kau sesama ciptaan Tuhan kan gitu ya. Ini kita pegang selalu. Sesama ciptaan Tuhan itu tidak terbatas cuma orang Hindu aja, siapapun, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Oke, terima kasih. Oke, Pak Bagus, mungkin terakhir melihat mungkin masuk ke Geraha Moderasi Beragama di Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, bisa memberikan testimoni terkait Geraha Moderasi dan podcast Moderasi Beragama ini. Kalau saya lihat, justru saya baru ketemu di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara ya. Baru pertama kali saya masuk podcast ini. Ya terus terang ini.
Karena dari meja, dari dindingnya, dari ininya sudah kelihatan bahwa itu tidak terlepas dari konsep kebijakan nasional di dalam RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Saya lihat sudah runut ini sudah implementasinya sampai ke tindak lanjut real yang dilakukan. Memang ini yang sebenarnya kita perlukan agar masyarakat itu bisa melihat bagaimana sih contoh moderat itu seperti apa gitu. Ya, saran saya juga dalam rangka 17 Agustus ini juga kalau membangun konsep moderasi beragama itu mungkin lomba-lomba itu misalnya setingkat misalnya ada sepak bola gitu. Dari semua utusan agama ini digabung menjadi satu, diaduk terus menjadikan tim-tim. Mereka jadinya bersaing di situ. Tidak jadi kelompok-kelompok agama. Maka akan jadi sulit. Mereka menang, ya menang bersama. Sama dari dalam satu tim semua agama ada ya. Semua agama ada. Menarik sekali memang ini. Ini akan menjadi contoh mereka berjuang adalah untuk timnya. Untuk memenangkan, tidak saya karena agama saya A, agama B, enggak begitu. Tapi saya gabung ini rakyat ini kuat. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, dan kita wujudkan berbeda itu kita satu, kita kuat. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bagus atas waktu yang telah diberikan. Semoga kunjungan Pak Bagus di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memberikan kenangan indah di hati dan tidak bosan nanti kalau ada tugas ke Sulawesi Tenggara datang lagi ke sini. Terima kasih Pak. Siap Pak. Oke. Pemirsa, Sobat Religi, demikian bincang kita dengan Bapak Ide Bagus Ketut Brana Rimbawa. Beliau adalah perencana madya di Direktorat Jenderal Kementerian Agama Pusat. Dan sampai berjumpa kembali dalam podcast Warta Kemenak Sultra berikutnya. Demikian podcast moderasi Warta Kemenak Sultra kita pada hari ini. Berjumpa kembali nanti dalam acara yang sama, tentunya dengan bintang tamu yang istimewa kembali dan masih dalam pembahasan moderasi beragama. Ingat, subscribe channel Warta Kemenak Sultra, like, share, dan komen video ini. Ingat, salam 3B. Bersama, bersatu, bersaudara.